nggak bisa berkomentar ya, karena memang bukan ranah saya untuk berkomentar. Tapi kalau mendoakan, pasti saya mendoakan yang terbaik untuk mamanya anak-anak. Sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum. Untuk visum sudah. Lukanya di bagian mana? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan itu kenapa? Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah. Ladenin dia gitu yang kayaknya nggak mungkin dia terjadi setiap hari, kadang-kadang sehari 2 kali ya gitu ya, karena permintaan dia. Dan dia kalau aku nggak ready gitu ya, misalkan nunda gitu, lagi ini, wih di ngamuknya ya Allah, bener-bener ngamuk sejadi-jadinya tuh, yang betean, yang kayak anak kecil yang nggak dapat permen gimana. Aku lihat ini ya sifatnya. Takutnya nanti Mas Ferry demo kalau nggak dapet juga. Jadi alat kewanitaan kita juga terlatih kan, otot dalam itu kan harus. Izin komen ya, saya cukup drop. Meskipun ini video lama tentang Ferdinand Melanjau, saya drop sekali gitu. Pertama-tama dia punya anak ya, yang sudah besar meskipun sudah dewasa. Ya come on, dia juga seorang ibu. Terus kedua, pakai hijab dan ngomong seperti itu. Orang bule aja di acara-acara di luar negeri itu tidak ada wawancara seperti ini, bahwa dia olahraga supaya alatnya itu kencang demi suami. Ya I don't know, aku sih no comment. Ya itu sekarang ya derita lo. Now it's derita lo, because somehow ya saya nggak kritik ya. Ya gimana ya? Ya hot, ini panas banget gitu. So well, maybe you choose pilihan mungkin juga Ferdinand Melanjau terhadap suaminya ini mungkin tidak pakai nalar, tapi pakai otot. Ya otot, bukan pakai nalar. So saya drop. Saya tadinya rada respect ya, kasihan. Tapi dengan banyak-banyak saya lihat video-video yang zaman bahala, saya rasa bahwa aku juga membela juga malas sekarang ya. Sorry, mungkin fansnya tidak setuju sama saya dan mungkin saya juga di hate. I really don't like. So saya tidak mau komen lagi. Tadinya saya juga mau cukup berjuang, but after this comments di banyak video, a big no. Sorry, wassalam. Kalau dia ngambek pasti dia kabur. Ibu saya masuk rumah sakit aja di ICU, dia udah kabur. Wow, berita KDRT kemarin itu antara mengejutkan dan tidak. Mengejutkan ternyata bisa juga kejadian. Kita mungkin tidak sebagai netizen ya sudah mencurigai sejak awal bahwa pernikahan mereka tidak akan berjalan baik-baik saja, karena jejak masa lalunya suaminya itu memang seperti yang banyak beredar gitu kan, bahwa istrinya, kayaknya istri yang satunya juga ada cerita gitu ya, bahwa ya intinya kurang baik lah gitu kan ya. Ya tadi itu suka main kabur-kaburan, terus ternyata juga orangnya tuh suka KDRT dan ada sedikit yang bikin kekerasan. Terus dia minta maaf, nangis gitu kan, minta balikan, tapi nanti bikin lagi, minta maaf lagi, terus seperti itu. Dan waktu itu Vena bilang itu cuma omongan sirik si mantan istri gitu, padahal dia udah lihat ya si mantan istri ini kena stroke, dan pada waktu wawancara itu tadi juga masih pakai tongkat karena dia masih fisioterapi. Lu bayangin ya kalau lu mengalami stroke, pasangan lu, suami atau istri lu nggak mau nungguin lo, terus dia kabur, terus ujung-ujungnya dia menceraikan gitu. Lucu sekali ya. Orang menikah itu kan harus suka dan dukanya ditanggung berdua, bukan cuma mau enaknya aja gitu kan.
terus juga harus kompromi pendapat ini itu, tidak memaksakan gitu. Kalau seperti itu, aduh gimana ya. Terus juga sebenarnya dari cerita-cerita yang dari kita tuh sebagai netizen sebenarnya udah gimana ya, udah banyak mewanti-wanti Vena gitu. Cuma Venanya ya terlalu bucin ya, dia nggak peduli gitu, lanjut aja terus gitu kan. Sebenarnya tuh kita nggak mau ya ngomong maksudnya menyukur itu nggak mau gitu ya, kasihan ya sebagai sesama perempuan juga di KDRT tentu kasihan. Cuma ya mungkin lebih bijak untuk next step-nya gitu ya, karena memikirkan lagi kalau menikah itu untung dan ruginya. Buat orang-orang seusia saya dan Vena itu cuma beda setahun ya. Jadi kayaknya di umur-umur segini kalau udah punya kedudukan sosial ekonomi yang cukup bagus, anak-anak udah mapan juga gitu kan, tinggal ngebesarin si Vania, ya udah itu aja dijalanin daripada kita terperangkap dalam pernikahan yang dengan laki-laki yang nggak jelas gitu ya, yang ya gitu deh. Vena Melinda kerap mendapat ancaman fisik dari suaminya. AKBP Hendra Eko Triyulianto, Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, mengatakan Vena Melinda, aktris, kerap mendapatkan ancaman fisik dari Ferry Irawan, suaminya. Kalau dari keterangan korban, terlapor sering melakukan ancaman atau kekerasan ke korban. Ancaman fisik, ujar Hendra, Senin 9 Januari 2023. Waktu ditanya ancaman itu sudah berlangsung sejak kapan, Hendra hanya mengatakan kalau ancaman itu sudah sering dilakukan oleh Ferry. Sedangkan untuk kasus kekerasan yang dialami Vena kemarin, Minggu 8 Januari 2023, di sebuah kamar hotel itu baru pertama kali. Akibat kekerasan itu, membuat hidung Vena sampai berdarah. Dari keterangan Hendra berdasarkan hasil pemeriksaan, Ferry Irawan menekan kepalanya ke hidung Vena hingga membuatnya berdarah. Untuk kejadian kemarin hanya 1 kali saja, kata Hendra. Sementara itu, Ferry Irawan sebagai terlapor sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jatim. Dari pantauan, Ferry terlihat keluar gedung Ditreskrimum sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan kembali lagi ke dalam sekitar 13.45 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan Vena diperiksa sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan keluar sekitar 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kata Hendra, status keduanya kini masih sebagai saksi. Penyebab kasus ini karena kesalahpahaman di hubungan keluarga suami istri. Katanya,